Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasih, NPM 033, anggota dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhadi Pratama, NPM 18144100042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismailika Amelia, NPM 18144100048 dari kelas 5A2. Kami akan menjelaskan tentang geometri bidang 3, balok dan limas. Di sini kami beranggota Kurniasih, NPM 18144100033, Arga Adi Pratama, NPM 18144100042, dan Isma Herika Amelia 18144100048. Untuk yang pertama yaitu balok. Definisi dari balok sendiri adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar segi 4, di mana bidang-bidang tersebut terkadang berbentuk 4 persegi panjang yang kongruen dan 2 bidang lainnya berbentuk persegi yang kongruen. Untuk yang selanjutnya, unsur-unsur balok. Yang pertama memiliki 6 sisi. Sisi balok merupakan bidang yang membatasi bangun ruang balok. Yang kedua memiliki 12 rusuk. Rusuk balok ialah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Titik sudut ialah titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Titik-titik sudut pada balok gambar 18 adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk unsur-unsur balok selanjutnya, yang keempat, yaitu memiliki 14 diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis melintang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berada dalam bidang yang sama. Yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal sisi merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut pada suatu bidang segi 4 sehingga akan membagi bidang tersebut menjadi dua segitiga yang sama besar atau kongruen. Seperti halnya kubus, balok juga mempunyai 12 diagonal sisi. Yang terakhir yaitu memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu balok. Bentuk bidang diagonal balok ialah persegi panjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi bidang 3, yaitu jarak titik ke bidang pada limas. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas berbentuk segi banyak atau segi N, bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lainnya. Serta bidang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga-segitiga yang berpotongan pada satu titik, yaitu disebut titik puncak limas. Nah, ini titik puncaknya, lalu ini sisi tegaknya, dan ini sisi alasnya. Berikutnya ada unsur-unsur limas, yaitu sisi. Nah, sisi adalah bangun ruang yang memisahkan antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Dalam limas, bidang sisinya terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Bidang alas itu sendiri adalah sebuah bidang yang merupakan alas dari suatu limas. Bidang alas pada limas bisa berbentuk segi banyak atau segi N, yaitu segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dan bidang sisi tegak yaitu bidang-bidang yang memotong bidang alas. Bidang sisi tegak pada limas berbentuk segitiga. Lanjut ke unsur berikutnya yaitu rusuk, titik sudut, dan titik puncak. Rusuk adalah garis yang merupakan perpotongan antara dua sisi suatu bangun ruang. Nah, pada 5 segi 4 ada 8 rusuk. Lalu titik sudut. Titik sudut adalah dua rusuk atau lebih, pertemuan dua rusuk atau lebih dalam suatu bangun ruang. Pada 5 segi 4 terdapat 5 titik sudut. Dan yang terakhir itu titik puncak.
Titik puncak adalah titik persekutuan antara bidang-bidang sisi tegak lima. Untuk materi yang selanjutnya, jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif. Yang pertama, jarak titik ke titik atau jarak dua titik. Jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk mencari jarak antara dua titik yang diketahui, keterangan panjang, cara yang umum digunakan dapat menggunakan rumus Pythagoras. Terkadang ada bentuk soal yang menanyakan jarak dua titik hanya diketahui koordinatnya. Jika kedua letak koordinatnya dinyatakan sebagai X, Y, dan Z, maka dapat dicari menggunakan cara dan rumus mencari pada dimensi 3 seperti kasus berikut. Diketahui dua titik A dan B dengan koordinat berturut-turut adalah titik A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, dan Z2. Jarak titik A dan B dapat dicari menggunakan rumus AB sama dengan buka kurung X1 dikurangi X2 tutup kurung dikali 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 dikali 2 ditambah Z1 dikurangi Z2 dikali 2. Perhatikan gambar berikut. Jarak titik A, XA, Y dan B, X, B, YB dinyatakan dengan jarak AB sama dengan akar AC pangkat 2 ditambah CB pangkat 2 sama dengan akar XB dikurangi XA dikuadratkan ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan. Contoh, tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat P 0, 7, 6 dan Q 5, 2, 1. Di sini 0 sebagai X1, 7 sebagai Y1 dan 6 sebagai Z2 dan 5 sebagai X2, 2 sebagai Y2 dan 1 sebagai Z2. Pembahasan PQ sama dengan X1 dikurangi X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan ditambah Z1 dikurangi Z2 dikuadratkan sama dengan akar X1 0, X2 5 dikuadratkan ditambah Y1 7 dikurangi Y2 2 dikuadratkan ditambah Z1 6 dikurangi Z2 1 dikuadratkan sama dengan 25 akar 25 ditambah 25 ditambah 25 sama dengan akar 75 sehingga PQ sama dengan 5 akar 3. Yang selanjutnya, jarak titik ke garis. Perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar di samping merupakan sebuah titik A dan sebuah garis G. Ini adalah titik A dan garis G. Jarak antara titik A dan garis G dapat dengan membuat garis dari titik A ke garis G. Memotong di titik P. Ini memotong di titik P. Sehingga tercipta garis AP yang tegak lurus dengan garis G. Tegak lurus dengan garis G. Jadi titik A ke garis G adalah panjang dari AP. Jadi jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, diketahui limas beraturan TABCD
dengan ABCD adalah persegi yang memiliki panjang AB 4 cm dan TA 6 cm. Lalu berapa jarak titik C ke garis AT? Jadi ke sini AT. Nah, sketsa soalnya seperti ini ya. Yang pertama kita akan menentukan panjang dari AC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dan pada segitiga ABCD kita lihat AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Jadi panjang AC yaitu 4 akar 2. Kemudian kita akan menentukan tinggi limas TP pada segitiga CPT. Jadi kita perhatikan CPT dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita mencari TP. TP ini tingginya. TP sama dengan TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Tidak lupa di akar. Sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Dan hasilnya 2 akar 7. Jadi tinggi limas TP yaitu 2 akar 7. Nah, dari segitiga ACT kita akan mencari panjang X ini. Jaraknya titik C ke AT. Dengan kesamaan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh setengah kali alas yaitu AC kali tinggi yaitu TP sama dengan setengah kali alas yaitu alasnya AT dan tingginya ini dengan simbol X yaitu jarak dari titik C ke garis AT. Maka AC kali TP sama dengan AT kali X. Lalu nilai X sama dengan AC kali TP per AT sama dengan 4 akar 2 dikali 2 akar 7 per 6. Dan hasilnya 4 per 3 akar 14. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada balok ABCD EFGH dengan rusuk AB 4 cm, BC 3 cm, dan AE 5 cm. Lalu yang dicari yaitu jarak dari titik D ke garis BH. Ya, ini dengan simbol X ini jaraknya yang dicari. Langsung ke pembahasan. Nah, pada balok ini memiliki 3 kelompok rusuk yang sama panjang, yaitu panjang balok yaitu AB sama dengan DC sama dengan EF sama dengan GH yang memiliki panjang 4 cm. Kemudian lebar balok yaitu ada BC sama dengan AD sama dengan EH sama dengan FG yang memiliki panjang 3 cm. Dan yang terakhir adalah tinggi balok yaitu AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH yang memiliki panjang 5 cm. Langsung saja. Yang pertama kita akan mencari panjang DB pada segitiga ABD. Bisa dilihat yang ABD. Mencari DB dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari AD kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar dari 25 yaitu 5 cm. Jadi panjang DB yaitu 5 cm. Setelah kita tahu panjang DB, kita akan mencari panjang HB dengan melihat dari segitiga BDH. Tentunya dengan menggunakan Pythagoras lagi, yaitu HB sama dengan akar dari HD kuadrat tambah DB kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2 cm. Jadi panjang HB yaitu 5 akar 2 cm. Nah, lalu pada segitiga DBH ini bisa kita amati, jika alasnya DB, maka tingginya DH. Jika alasnya HB ini, maka tingginya yaitu X, yang merupakan jarak dari titik D ke garis HB. Dengan kesamaan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh setengah kali alas yaitu DB, ini DB kali DH yaitu tingginya sama dengan setengah kali alas yaitu HB dan kali X yang merupakan tinggi dari segitiga.
maka HB kali X sama dengan DB kali DH, dan nilai X sama dengan DB kali DH per HB sama dengan 5 kali 2 per 5 akar 2 sama dengan 5 per akar 2 cm. Inilah merupakan jawabannya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan jarak antara titik ke bidang. Cara untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan menentukan jarak titik ke garis. Di sini ada titik A, lalu ada bidang alfa. Langkah pertama yaitu kita proyeksikan titik A ini ke bidang alfa, sehingga hasil proyeksi dari titik ke bidang itu kita bisa tuliskan sebagai A aksen. Hasil proyeksi ini membentuk siku-siku. Jadi bisa kita nyatakan bahwa jarak titik A pada bidang alfa sama dengan jarak dari titik A itu dengan hasil proyeksinya, yaitu A aksen. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal, yaitu ada limas segi 4 atau limas beraturan T, A, B, C, D dengan panjang rusuk tegaknya itu 25 cm dan panjang rusuk alasnya itu yang berbentuk segi 4 ini yaitu 7 akar 2. Maka ditanyakan jarak titik T ke bidang ABCD itu berapa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, kita sebelum mencari jarak titik T ke bidang ABCD, kita cari dulu jarak dari titik A ke titik C, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Langsung kita masukkan, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita tahu bahwa jarak titik A ke titik B dan titik B ke titik C itu sama, yaitu 7 akar 2. Langsung kita kuadratkan, 7 akar 2 dikuadratkan, ditambah 7 akar 2 dikuadratkan juga. 7 akar 2 kuadrat, yaitu hasilnya 98. 98 ditambah 98 sama dengan akar dari 196. Akar dari 196 ini yaitu 14. Jadi panjang AC-nya itu 14 cm. Nah, untuk panjang AE, itu kan AE itu setengah dari AC, maka panjang AE itu 7 cm. Selanjutnya kita mencari jarak titik T ini ke E, yaitu jarak titik T ke bidang ABCD dengan melakukan kembali perhitungan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu mengakarkan TA kuadrat dikurangi dengan AE. Karena TA ini sisi miringnya, jadi dikurangi. Nah, 25 dikuadratkan itu hasilnya 625 dikurangi AE. Kita sudah tahu bahwa AE 7 cm. Jadi dikurangi 7 dikuadratkan itu 49. Akar dari 625 dikurangi 49 sama dengan akar dari 576. Akar dari 576 ini sama dengan 24. Jadi, jarak titik T ke bidang ABCD adalah 24 cm.